Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita semua. Ya, amin, amin. Saya mulai dengan satu apa ya? Sekarang kan orang senang buat quote gitu. Saya mulai dengan satu quote begini. Dikatakan bahwa jangan bermusuhan dengan orang yang tidak memusuhimu. Gitu. Jangan bermusuhan dengan orang yang tidak memusuhimu karena nanti kamu lelah sendiri. Karena sebuah peperangan, sebuah perkelahian tidak akan pernah terjadi jika salah satu pihak tidak mau berperang atau berkelahi. Itu kita capek sendiri, kita pukul angin. Capek sendiri. Jangan bermusuhan dengan orang yang tidak memusuhimu karena kamu akan lelah sendiri. Karena ingat bahwa sebuah peperangan tidak akan pernah terjadi kalau salah satu pihak tidak mau berperang. Tidak akan pernah terjadi. Ya. Jadi kalau mau hidup kita bahagia, sukacita, ya, jangan bermusuhan, jangan berkelahi, jangan berperang dengan orang yang tidak mau melakukan itu dengan kita. Nah, hari ini saya ajak kita melihat satu ya, tema yang saya tuliskan sebagai kejar yang kekal, gitu ya. Kejar yang kekal, Allah yang menjaga. Kejar yang kekal, Allah yang menjaga. Saya ajak kita membaca ya sebenarnya 3 ayat dari surat Roma. Surat Roma ini kalau Bapak Mama Saudara pernah membacanya, Roma itu kalau tidak salah dia ada berapa? 16 pasal kalau tidak salah ya. Nah, seluruh surat Roma itu sentralnya ada di Roma 1 ayat 16 dan 17. Jadi pusat sentral dari pesan di surat Roma itu ada di Roma 1 ayat 16 dan 17. Saja kita membaca bersama-sama ya. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi, orang benar akan hidup oleh iman. Ingat, orang benar bukan hidup karena uang, bukan hidup karena materi, bukan hidup karena dia cantik, tampan, bukan hidup karena dia sehat, bukan hidup karena dia punya jabatan, apapun. Orang benar hidup oleh iman. Paulus mengutip ini dari perkataan Nabi ratusan tahun sebelum dia yang namanya Habakuk. Habakuk kalau Bapak pernah baca Habakuk itu dia punya pergumulan begini. Dia berseru kepada Tuhan, dia bilang begini, Tuhan, kenapa engkau membuka mataku untuk melihat masalah, tapi engkau tidak memberikan kepadaku kesempatan untuk menyelesaikan masalah itu. Itu inti dari teriakan Habakuk. Kenapa kau membuat saya mengerti tentang semua masalah ini, mungkin lebih dari orang yang lain, kau membuat mataku melihatnya, kau membuat telingaku mendengarnya, tapi kau tidak berikan kepada aku kesempatan untuk selesaikan masalah itu. Itu teriakan dia. Tapi dia menutup dengan indah tulisan kitab Habakuk itu ya. Yang ketong sering mungkin kutip ayatnya atau kita sering nyanyikan lagunya, sekalipun pohon ara tidak berbuah, tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah dan seterusnya. Aku tetap menanti-nantikan Tuhan. Dan di dalam pergumulan itu, dia mengatakan ayat ini, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, di awal ini Bapak Mama dan Saudara, ajak kita merenung sungguh-sungguh, apakah saya orang benar atau tidak? Kalau kita sendiri ragu-ragu kita orang benar, jangan tersinggung, jangan jengkel kalau orang rendahkan kita atau maki-maki kita atau bilang kita bersalah. Tapi tentunya kita semua mau katakan bahwa memang kita bukan orang benar. Tapi kasih karunia-Nya adalah kita memang orang berdosa yang dibenarkan. Makanya Paulus dalam surat yang lain dia bilang, barang siapa mau bermegah, bermegahlah dalam Tuhan. Jangan bermegah karena perbuatanmu. Jangan bermegah karena usahamu. Jangan bermegah karena engkau jago, tapi bermegah dalam Tuhan. Inti dari bermegah dalam Tuhan adalah kita bermegah karena kasih karunia Tuhan. Nah, sekarang kita bertanya, apa itu kasih karunia? Beberapa waktu yang lalu ketika kita sampaikan
firman Tuhan dalam ibadah minggu, kita belum sempat menyampaikan apa itu sebenarnya kasih karunia. Gitu ya. Kasih karunia itu intinya begini, inti dari kasih karunia adalah orang yang memberi tidak punya kewajiban untuk memberi, orang yang menerima tidak punya hak untuk menerima. Itulah kasih karunia. Kalau kita bilang kita hidup karena kasih karunia Allah, dan memang sentral dari seluruh Alkitab, pesannya adalah kita hidup karena kasih karunia Allah, dan itu yang Paulus tulis dalam segala tulisannya, kita hidup karena kasih karunia Allah, berarti Allah tidak punya kewajiban untuk memberi kepada kita. Dan kita tidak punya hak untuk menerima itu. Itulah kasih karunia. Nah, beta ajak ketong untuk melihat jauh yaitu dari kitab Kejadian. Di dalam kisah di Taman Eden, kasih karunia itu sudah muncul. Kita mungkin lebih, dan memang kita baca tidak akan ketemu kata kasih karunia di kitab Kejadian, tidak ada. Gitu. Kita hanya ketemu di Perjanjian Baru, banyak sekali kasih karunia. Ayat misalnya salah satu ayat yang sering kita kutip Efesus 2 ayat 8, kita hidup karena kasih karunia Allah. Lalu dibuat jadi lagu dan segala macam gitu ya. Di dalam kisah di Kejadian, ya, beta bisa sebut ayatnya, Bapak mau buka silakan. Dalam Kejadian 2 ayat 17, di situ Tuhan Allah memberi pesan kepada Adam. Waktu itu Hawa belum ada. Tuhan bilang bahwa semua buah pohon di taman ini, semua boleh kau makan. Tapi yang di tengah-tengah, yaitu buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, tidak boleh kau makan. Pada hari yang kau makan, kau mati. Titik. Tuhan tidak jelaskan kenapa kau makan, kau mati, tidak ada penjelasan. Yang penting pada hari kau makan, kau mati. Nah, kita loncat ke Kejadian pasal 3. Nah, setelah itu kan kemudian ada Tuhan suruh Adam memberi nama binatang dan segala macam sampai cerita dia tidak ketemu pasangan, lalu Tuhan jadikan pasangan bagi dia. Lalu sampai kepada pasal 3. Di pasal 3 dimulailah pencobaan pertama. Dalam rupa ular, dengan memakai ular yang cerdik, iblis tidak bicara kepada Adam. Iblis bicara kepada Hawa. Kenapa dia tidak bicara pada Adam? Kenapa dia memakai Hawa? Ada orang yang tafsirkan bilang saat itu Hawa sedang jalan sendiri-sendiri. Alkitab tidak bilang Hawa jalan sendiri. Karena ketika Hawa makan buah itu, dikatakan bahwa suaminya ada di situ bersama-sama dengan dia. Tapi percakapan itu terjadi antara iblis dan Hawa. Nah, iblis datang dengan dia membalikkan pesan Tuhan itu 100%. 180 derajat dia balik. Kalau Kejadian 2 ayat 7 bilang, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan. Tapi waktu dia datang kepada Hawa, dia bilang, bukankah Tuhan bilang bahwa semua buah pohon di taman ini tidak boleh kau makan? Tapi Hawa dia bilang, bukan begitu. Boleh kami makan, tapi yang di tengah-tengah itu ini masalahnya. Hawa tambah dengan begini, jangankan makan, raba saja tidak boleh. Karena Tuhan tidak bilang soal raba. Nah, di sini ya, pesan yang pertama, tentunya pesan firman Tuhan itu ketika sampai ke Adam, Adam melakukan kewajibannya. Dia teruskan kepada Hawa. Makanya Hawa tahu. Tapi mungkin ada masalah, Hawa mungkin tidak pasang telinga dengan baik apa yang disampaikan itu. Seperti kita dengar firman Tuhan, dengar terkuju, ada ingat, apa ya? Nah terkuju, kembali lagi, selewat. Yang bagian penting selewat. Kita kehilangan pesan pentingnya. Lalu kita mulai tambah-tambah, kurang-kurang, tidak lengkap. Ditambah lagi pulang susibuk, tidak baca kembali firman Tuhan. Tidak ada waktu untuk merenungkan lagi, sesatlah kita. Ditipulah kita. Ingat, dalam pengalaman hidup kita, penipu itu sering lebih jago dari yang ditipu. Sering terjadi perampok dan pencuri lebih lihai dari polisi. Makanya polisi kerja berat, belajar terus. Hawa terkesima dengan kata-kata iblis, dia melihat itu, dia sangat tertarik lalu diambil dia makan. Nah, beta loncat langsung ketemu melihat kepada apa inti kasih karunia di Taman Eden. Ketika mereka sudah makan, katong perhatikan bahwa ketika Hawa makan tidak terjadi apa-apa. Dosa belum membuat mereka jatuh gitu ya. Tapi ketika dia kasih ke Adam dan Adam makan, di situ terjadi sesuatu. Kenapa? Karena Adamlah yang menerima perintah itu. Adam yang punya otoritas. Mereka jatuh dalam dosa, lalu mereka sadar mereka telanjang, mereka sembunyi. Tuhan datang mencari, dan inilah keunikannya. Orang berdosa itu masih bisa dengar suara Tuhan.
Adam yang sudah berdosa, dia masih dengar ini langkah kaki Tuhan. Makanya dia bersembunyi. Nah, hati-hati dengan kita. Ya. Kita sedang hidup dalam dosa, tapi kita menikmati itu. Kita masih datang gereja, kita masih melayani, kita masih buat banyak hal. Padahal kita sedang parah, gitu. Kita sedang dengar gitu. Kalau misalnya kita di gereja Gimit, sudah dengar pukul lonceng berbunyi, bungkus barang tidur lagi, masih mengantuk. Gitu. Kita dengar Tuhan memanggil. Tapi kita tidak peduli. Kita tinggalkan Tuhan. Nah, lalu Tuhan mulai percakapan dengan Adam. Kita tahu ceritanya sampai kepada Tuhan tanya kepada Hawa dan Hawa bilang ular. Tuhan tidak tanya ular lagi. Tapi Tuhan langsung perintahkan dalam Kejadian 3 ayat 15. Tuhan katakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Tidak berhenti di situ. Kalau berhenti di situ, berarti bisa jadi pesan kematian itu ada. Tapi ini yang mungkin membuat Adam terkesima, terkagum-kagum, karena dia mendengar bahwa kalau kamu makan buah itu, kamu mati. Tapi mungkin membuat dia terkesima adalah Tuhan punya perkataan selanjutnya. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunanmu, ular, akan meremukkan tumitnya, keturunannya perempuan ini akan hancurkan kepalamu. Di situ, justru bukan ada pesan kematian, tetapi pesan kehidupan. Keturunan. Tuhan berpesan keturunan. Para teolog mengatakan ayat 15 dari Kejadian 3 ini disebut sebagai proto-evangelium. Proto itu pertama, evangelium itu Injil, kabar baik. Ini kabar baik yang pertama. Di tengah-tengah situasi kematian, kehidupan itu hadir. Nah, kita bisa pahami dari kitab Mazmur, dia bilang apa? Kalau tulisan pahlawan kita mengatakan dari dalam habis gelap terbit terang, tapi firman Tuhan bilang dari dalam gelap akan terbit terang. Dari gelap sekalipun terang akan terbit. Di tengah-tengah situasi kematian yang begitu teror yang menakutkan kita, Tuhan katakan ada kehidupan di situ. Itulah kabar baik bagi kita. Nah, Adam meresponi kasih karunia Tuhan ini, kasih karunia itu yang tadi kita bilang bahwa Tuhan tidak punya kewajiban untuk memberi, dan Adam dan Hawa tidak punya hak untuk terima. Adam meresponinya dengan apa? Setelah Tuhan perintahkan mereka keluar dari Taman Eden, Tuhan usir mereka keluar, lalu Adam memberi nama perempuan itu Hawa. Artinya ibu dari segala yang hidup. Lalu dalam Kejadian 4 ayat 1, Hawa meresponi pertolongan Tuhan itu dengan memberi nama anaknya Kain. Aku telah mendapatkan anak atas pertolongan Tuhan. Nah, Bapak, Mama, Saudara, teman-teman semua, bagaimana respon kita terhadap kasih karunia Allah yang kita terima? Apa yang sebenarnya kita sudah lakukan? Saya ingat mungkin belasan tahun yang lalu saya pernah dengar satu cerita. Ada seorang hamba Tuhan, dia bercerita begini. Ada seorang ibu, tidak terlalu kaya juga, dia berpenampilan tidak terlalu wah begitu. Dia lagi jalan-jalan di pinggir jalan, datanglah seorang pengemis anak. Mungkin usia remaja, minta uang di dia, lalu dia ambil uang, dia kasih. Dia jalan, lewat beberapa tikungan jalan, belokan-belokan, tiba-tiba ada satu orang tarik dia punya tas, lalu lari. Dia sadar ini jambret, lalu teriak, jambret! Semua orang datang, lihat itu anak dan kejar gitu. Anak itu ditangkap, bawa kepada ini ibu. Ini ibu kaget, lalu ibu tanya, bukankah kamu yang tadi minta uang dan saya kasih gitu? Ini anak malu dan iya. Lalu kenapa kamu mencuri tas saya? Dia diam. Nah, Bapak, Mama, Saudara, inilah kita sebenarnya. Kita sudah menerima kasih karunia Allah, tapi kita masih mencuri apa yang menjadi milik Allah dalam hidup kita. Apa yang menjadi haknya dia, kita ambil untuk diri kita sendiri. Baik persembahan yang harus kita berikan kepada dia, baik hidup kita yang dia sudah tebus 100%, bahkan dia bilang, hutangmu sudah saya bayar. Kebaikan yang dia berikan kepada kita, kita balas dengan kejahatan. Baik kepada dia maupun kepada orang-orang sekitar kita.
Kita tidak mau peduli dengan orang di sekitar kita. Kita merasa diri paling benar dan semua orang salah. Bukankah kita semua orang berdosa? Yang di Taman Eden dikatakan, kamu mati. Tapi Tuhan berikan kepada kita kasih karunia. 24 tahun yang lalu, tanggal 6 Desember tahun 2000. Waktu itu 2 hari lagi beta pun kakak akan menikah. Jadi kita lagi siap-siap rumah di Konino, beres-beres semua. Lalu beta capek sekali, masuk ke kamar, tiba-tiba lampu padam. Dari PLN lampu padam, semua padam di Konino. Beta bakar lilin di kamar karena capek, beta bakar lilin, taruh di meja dan beta tidur. Meja itu ya kira-kira seperti ini, jadi tapi ini rapat sekali dengan beta, ya kira-kira kasur begini, meja di sinilah, tapi dia rapat persis di bawah sini. Lilin beta taruh di sini di meja. Bakar lilin taruh di atas sampo tanco plastik. Di situ tuh ada buku, pakaian semua. Lebih tidur. Kepala beta persis di bawah lilin sini. Tidur nyenyak, pintu beta kunci. Beta terlelap sekali karena capek, tapi entah bagaimana tiba-tiba ada yang kasih bangun beta gitu. Bangun. Nah, beta bangun dengan penuh semangat. Ketika beta bangun, beta lihat kok kenapa tiba-tiba kamar begitu terang, padahal tadi ini lampu mati. Terang karena apa? Sudah terbakar di sini semua. Kalau beta terlambat beberapa detik saja, ini lilin meleleh, kan ini meja, tapi ada kain meja begini. Dia kalau meleleh hantam di sini, kasur, bem kepala selesai duluan. Beta bangun, tapi bangun bukan dengan ngantuk, dengan penuh semangat begitu. Lalu beta mau lari ke kamar mandi, beta pikir kalau sampai kamar mandi, sudah bakar semua. Jadi beta tiba-tiba terpikir bantal. Beta ambil bantal, lalu tarik napas, dan besok dalam hati beta katakan, dalam nama Yesus saya pukul 1 kali, mati itu api. Beta bayangkan kalau beta mati saat itu, 2 hari 8 Desember itu bukan pesta nikah tapi kubur beta. Dan kita tidak ketemu dalam 4 tahun kemudian. Nah, siapa yang kasih bangun beta gitu kira-kira? Tidak ada orang situ, BMKK semua lagi bercerita di teras rumah, lagi ketawa-ketawa senang-senang. Dong tidak tahu Depo Adis semua mati di kamar. Itulah kasih karunia Allah. Dia menolong kita dalam banyak hal. Beta yakin kalau kasih kesempatan Bapak Mama bersaksi, terlalu panjang kita punya cerita. Tapi pertanyaannya, kenapa kita masih mencuri milik Tuhan dalam hidup kita? Kenapa kita begitu punya banyak alasan untuk tidak melayani Dia? Gitu. Untuk menolak apa yang harus kita lakukan. Bukankah dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, kalau ada orang yang sangat baik-baik kita, ketika kita sangat butuh, mau butuh uang, mau butuh kesehatan, butuh apapun, dan orang itu tolong kita rasa kita sudah tidak bisa, kita sudah mau mati, sudah mau hancur, sudah mau dipermalukan, sudah mau dipenjarakan, sudah mau diolok-olok, lalu ada satu orang datang tolong kita, tanpa pamrih, apapun yang dia omong, jam berapapun kita akan pergi. Dan kita akan alasan, orang ini terlalu baik. Kita capek pun kita akan datang. Jam 1 malam kita tidur nyenyak, jam 2 malam dia telepon kita akan datang. Gitu. Tapi kenapa ketika kita tidur nyenyak dan Tuhan kasih bangun untuk berdoa, kita berdoa, Tuhan terlalu mengantuk. Kapan-kapan sah. Saya akhir-akhir ini, ya, saya istri tahu persis, jam-jam 3 jam 4 itu pasti sudah bangun dan bangun dengan penuh semangat, bukan lagi seperti orang yang ngantuk-ngantuk. Bangun dengan semangat, ambil gitar, saya mulai doa, menyembah, sampai jam 4, jam 5, kalau masih bisa ada waktu istirahat, saya istirahat lagi, kalau tidak saya sudah siap pergi kerja. Dan saya nikmati itu. Dan saya bilang ke istri, sepertinya Tuhan sudah kembalikan saya punya kerinduan yang dulu ketika saya bertobat. Ya, Tuhan yang proses kita, dan Bapak Mama, dan saudara, sadar atau tidak, percaya atau tidak, mau akui atau tidak, masa-masa ini adalah masa-masa penyucian gereja. Masa-masa ini yang Tuhan kita akan alami yang Yesus katakan, banyak orang yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Kita akan lihat. Kita lihat banyak orang yang dulu begitu giat untuk Tuhan, hancur. Hamba-hamba Tuhan. Segala macam mereka punya ketenaran, ambruk. Yesus katakan, siapa yang bertahan sampai akhir dia menang. Yang bertahan sampai akhir, dialah yang akan menerima mahkota kehidupan. Berapa tahun yang lalu Tuhan kasih saya satu quote ini. Yang kuat yang menang, yang setia yang bertahan. Siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang setia, dia yang bertahan. Dan semua itu terjadi karena kasih karunia Allah dalam hidup kita.
Bapak Mama Saudara, tadi disebut bahwa Kejadian 3:15 itu adalah proto-evangelium, Injil yang pertama. Apa itu Injil? Ya. Injil itu adalah kabar baik. Apa itu kabar baik? Kabar baik tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada maknanya kalau diperdengarkan kepada orang yang baik-baik saja. Tidak ada gunanya. Pak Mama kalau tadi sebelum datang gereja suruh makan kenyang di rumah. Lalu habis ibadah ini Om Billy bilang, ini ada kue, kita akan gampang sekali tolak. Sudah Om, tadi suruh makan di rumah. Gampang sekali. Tapi coba kita dari kebun, dari kantor, dari mana kita lagi lapar, tapi harus datang ibadah, habis makan, Amsal bilang, saat lapar semua enak. Habis. Nah itu yang nanti Om Billy akan bilang, kalau kamu rakus, pasang pisau di telinga, di leher sini hari Minggu. Kita akan hajar semua, orang pun kita hajar. Injil itu tidak cocok diberitakan kepada orang yang baik-baik saja. Makanya Yesus pesan dalam Matius 5, orang yang haus dan lapar akan kebenaran, dialah yang akan dikenyangkan. Nah, sekarang kita duduk di sini, atau mungkin ada yang ikut di rumah, di manapun, apakah kita baik-baik saja atau tidak? Saya sering berapa kali bilang, kalau orang tanya, apa kabar? Baik, gitu. Baik. Ya baik karena memang tidak flu, tidak sakit apapun. Tapi kalau kita tanya, jiwamu baik-baik saja? Woi, jangan tanya itu. Kalau itu jangan tanya. Hatimu baik-baik saja? Itu lagi, lepar. Lalu dia curhat dan dia akan curhat dengan menangis. Tadi kok waktu pujian begitu semangat, ketawa-ketawa. Tadi sebelum ibadah ketawa-ketawa. Tiba-tiba curhat, konseling, nangis yang seperti anak kecil. Ada masalah dengan hatinya. Ada masalah dengan jiwanya. Dan mungkin di antara kita juga ketika seperti ini ya kita, kadang-kadang kita lihat orang, lu ini sama kayak hidup, tidak ada masalah gitu. Kadang-kadang kita iri lihat kopi hidup. Ya itu ketika kita ketemu sini, tapi mungkin dia pulang masuk kamar, dia menangis, maka reus seperti anak kecil. Menangis dengan Tuhan. Gitu. Ya itu hidup kita. Di depan orang kita bisa begitu baik, lalu orang bilang kayaknya lu tidak ada masalah. Apalagi mungkin lihat kalau Om Billy dengan Arita tidak cerita, kita anggap ini gembala dengan Ibu Rohani kayaknya hidup begitu mesra, tidak ada masalah. Ya Om Billy bilang hari Minggu ya datang tinggal di rumah baru tahu. Gitu. Seperti apa hidup kami. Gitu. Kita sangat senang melihat yang bagus-bagus. Gitu. Dan karena itu kita memaksa diri untuk orang lihat kita baik-baik. Tapi jiwa kita hancur. Makanya sekarang ini di dunia psikologi, atau kita punya sering dengar namanya orang sibuk atau ribut viral dengan mental health. Kita punya masalah mental. Baru-baru di gereja beta berbagi dengan teman-teman, beta bilang gini. Menurut beta orang gila itu ada dua. Gila itu definisinya ada dua. Yang pertama, gila itu artinya orang mau dapat yang beda tapi lakukan hal yang sama. Itu orang gila. Dia mau makan kacang, dia terus tanam jagung. Itu orang gila. Itu gila yang pertama. Dia mau diperlakukan berbeda, tapi lakukan hal yang sama. Dia mau nikmati yang berbeda, tapi lakukan itu terus. Dia mau diberkati Tuhan, tapi tetap hidup dalam dosa. Dia mau hidup baik-baik saja, tapi yang dikerjakan yang tidak baik. Nah, itu orang gila. Gila yang kedua, gila gaya Ayub. Ayub bilang kepada istri, kamu perempuan gila. Apa maksud Ayub? Dia jelaskan. Apakah kamu hanya mau terima yang baik-baik saja dari Tuhan? Tapi yang tidak baik kamu tidak mau terima. Kamu gila. Nah sekarang kita gila atau tidak? Coba cek. Mungkin setelah penampilan saya tidak gila. Gitu. Kalau mau cek kita gila atau tidak, pergi tinggal dengan orang gila, satu kompleks itu gila semua. Kalau kita tinggal dengan semua orang gila, maka kita akan dianggap mereka gila. Karena kita satu kompleks ini orang yang tidak gila, maka kita lihat orang gila, itu orang gila. Tapi kalau ketempi dengan kawan yang gila semua, dan dong bilang, kawan, berarti kita juga gila itu, parah itu. Mari cek kita punya hati dan jiwa. Makanya Daud dalam segala kemegahan, kesuksesannya dia selalu berdoa, selidiki aku ya Allah. Kenalah hatiku. Apakah jalanku ini sudah lurus? Kalau aku menyerong, tuntunlah aku di jalan yang rata. Selidiki hatiku Tuhan. Mari kita minta Tuhan sungguh-sungguh selidiki aku Tuhan. Jujur. Ini masa-masa penyucian Bapak Mama Saudara.
Dan jangan pernah bilang saya baik-baik saja. Paulus pernah tulis, dia bilang justru di saat dimana orang tersebut damai, mereka lagi tidak damai. Makanya Yesus punya pesan, dia punya sebut saja pesan-pesan terakhir Yesus di Taman Getsemani, dia bilang, berjaga-jaga dan berdoa, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jaga-jaga dan berdoa. Jangan merasa semua baik-baik saja, semua sedang tidak baik-baik saja. Meskipun ketika kita tidak sedang baik-baik saja, kita bisa katakan aku baik-baik saja di dalam Tuhan. Dalam Tuhan, bukan karena kekuatanku. Ada film dulu yang terkenal namanya It's Okay to be Not Okay. Walaupun saya tidak baik-baik saja, tapi di dalam Kristus saya katakan saya baik-baik saja. Roma 8 ayat 1 dibilang begini. Roma 8 ayat 1, firman Tuhan katakan, Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Nah, beta ingin baca dari teks yang lain untuk kita bisa ketemu dia punya perbandingannya ya. Roma 8 ayat yang pertama. Roma 8 ayat pertama dikatakan begini. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus, yaitu mereka yang tidak berjalan di dalam daging, tetapi berjalan di dalam roh. Itu yang lengkapnya. Kalau dalam bahasa Indonesia, dia cuma katakan bahwa tidak lagi penghukuman bagi mereka dalam Kristus. Tapi dia pun teks aslinya, teks asli Yunani yang dia dalam dua kitab bahasa Inggris, dalam NIV dan KJV, dia bilang begini, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus, yaitu bagi mereka yang tidak berjalan menurut daging, tetapi menurut roh. Tidak ada penghukuman bagi mereka. Nah, kita akan mengerti ayat ini kalau kita membaca dari Roma 1 sampai Roma 7. Khususnya dalam Roma pasal 3 sampai pasal 7, di situ Paulus menjelaskan kenapa di dalam Kristus itu tidak ada penghukuman. Misalnya, dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu 6 ayat 23, Roma 6 ayat 23 dikatakan bahwa upah dosa adalah maut, tetapi hidup kekal adalah di dalam Kristus Yesus. Lalu kita bisa baca pasal 4 dan seterusnya, dituliskan bagaimana Abraham dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatannya. Dan seterusnya. Jadi apa arti bahwa di dalam Kristus tidak ada penghukuman? Artinya begini. Kalau misalnya ya, kalau kita ada dalam Kristus, ketika kita buat dosa, kita buat kesalahan, kita bukan dihukum oleh Tuhan, mungkin kita terima hal yang sama. Misalnya, orang yang di luar Kristus, kalau dia minum mabok terus, merokok terus, mungkin tubuhnya hancur. Nah, orang yang dalam Kristus pun mungkin dia juga merokok, minum mabok, tubuhnya hancur juga, sama juga. Gitu. Tetapi bagi mereka yang ada dalam Kristus, sesuatu yang tanda kutip kelihatan seperti hukuman, itu namanya pendisiplinan. Untuk dia bisa karakternya diperbaiki. Kita akan sekali lagi benar-benar mengerti ini kalau Bapak Mama, kalau kita mau jelaskan saya mau bantu kita mengerti dari sebelum pasal 8, agak panjang waktunya tidak cukup. Tapi pesannya adalah itu. Bahwa siapa yang ada dalam Kristus, berarti dia milik Kristus, ketika dia buat sesuatu yang salah, Kristus akan disiplinkan dia. Ini penting sekali begini Bapak saudara semua. Ini penting maksudnya begini. Supaya ketika kita ada dalam Kristus, kita yakin kita sudah ada dalam Kristus, kita sudah lahir baru, sudah bertobat, sudah dibaptis dalam nama Yesus. Nah ketika kita buat kesalahan, iblis akan mendakwa kita, untuk kita hancur dan hancur. Tapi kabar baiknya ketika iblis mendakwa kita ingat, kita ada dalam Kristus, kita datang minta ampun kepada dia. Kita diterima dia kembali. Yesus pernah menceritakan ini dengan Lukas 15 ketika dia ceritakan anak yang hilang. Anak itu bahkan menurut kakaknya, dia tidak pantas lagi diterima. Usir dia saja. Tapi ketika dia datang mengaku, bapaknya terima dia kembali. Tidak ada perbuatan baik yang dilakukan. Dia tidak datang ganti dari bapak uang.
Harta tidak ada. Dia datang dengan segala bau kandang babi, bau makanan babi, jorok, pakaiannya hancur semua. Dia Bapak terima dia. Itulah kasih karunia. Dan kita hidup ini karena kasih karunia. Kalau kita diterima oleh Tuhan karena perbuatan baik kita, maka itu bukan kasih karunia. Dan di sorga tidak ada tempat bagi perbuatan baik. Amin. Di sorga itu tempatnya kasih karunia. Karena kalau kita masih bisa diselamatkan karena perbuatan baik, kematian Yesus tidak ada gunanya. Ketika Yesus mati, dia katakan, tetelestai. Semua tuntutan untuk manusia dibenarkan, saya sudah membayarnya. Nah, pesannya Bapak-Bapak dan Saudara, ada satu ayat yang bisa membantu kita untuk mengerti ini juga, sebelum sampai kepada pesan penting sebagai bagian akhir dari khotbah ini. Yohanes 9 ayat 2. Ya. Yohanes 9 ayat 2, ketika murid-murid dan Yesus mereka berjalan-jalan dan bertemu dengan orang buta sejak lahir. Murid-murid bertanya, yang berbuat dosa siapa? Orang buta ini atau orang tuanya? Yesus jelas-jelas dia omong, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Nah dari sini kita mengerti begini. Kalau saat ini misalnya Om Billy habis ibarat Om Billy aja kita, ada jemaat yang sakit parah. Dia rajin gereja sakit parah. Lalu kita pergi. Kira-kira ada yang akan tanya begini ke Sonia, dia bikin dosa apa kok dia parah begitu? Atau ada yang bisik, Ibu Kelvi bisik, kakak pun dosa apa, mengaku sudah. Gitu. Karena ribuan tahun yang lalu sampai sekarang kita punya persepsi adalah orang sakit karena berdosa. Orang menderita karena dosa. Memang betul, dosa itu membawa penderitaan dan sakit penyakit. Iya, tapi tidak semua sakit karena dosa. Karena orang itu berdosa. Contohnya Ayub, betul ya? Tuhan mengakui Ayub itu benar, tidak ada orang yang lebih benar dari dia di zamannya. Makanya iblis cemburu dan iblis coba dia. Jadi pesan gini juga Bapak Mama Saudara. Kalau Bapak Mama Saudara, sekarang bertanya gini ya. Pencuri, dia akan merampok di rumah orang miskin atau rumah orang kaya? Tentunya orang kaya, kita semua tahu itu, betul ya? Artinya begini, kalau Bapak Mama sedang merasa dicobai oleh iblis, Bapak Mama punya harta kekal yang iblis mencuri. Kalau Bapak Mama ini miskin melarat menurut iblis, dia tidak akan ganggu. Bikin apa habis waktu mengganggu orang miskin? Mau curi apa di situ? Jadi kalau hidupmu sedang punya tantangan, kamu sedang tekun beribadah dan kamu sedang punya tantangan besar, bersyukurlah. Kasih karunia Allah ada dalam hidupmu. Pertahankan itu, berjuang. Yesus bilang berjaga-jaga dan berdoa. Supaya apa yang baik dalam engkau tidak dicuri. Tuhan menjaga baik kita, tapi dia mau bekerja sama dengan kita. Tekun berdoa, tekun berjuang, jangan menyerah. Dan kalaupun misalnya kita sudah tekun, sudah bertekun dalam Tuhan dan kita punya masalah, punya penderitaan, punya sakit, bersyukur. Itu kesempatan imanmu dimurnikan. Satu-satunya cara untuk memurnikan iman melalui penderitaan, tidak ada yang lain. Karena iman itu bertumbuh hanya dengan dua cara, menurut firman Tuhan. Menurut Alkitab yang kita pegang, kita percaya. Hanya ada dua cara untuk iman itu bertumbuh. Satu, dengarkan firman Tuhan. Yang kedua, melalui penderitaan. Itu saja, tidak ada yang lain. Berarti kalau kamu tekun dalam Tuhan dan kamu sedang dihantam dengan berbagai penderitaan, bersyukur. Itu kesempatan imanmu naik. Tapi bertanya di Tuhan, Tuhan, beta susetia gini kok sekian tahun tanya hidup begini-begini saja ini. Nah, tanya di Tuhan. Ada orang yang bahkan dia berdoa, Tuhan, besok sekian tahun begini-begini, Tuhan tolong kasih masalah dong. Supaya kita bertumbuh. Kalau hidupmu datar-datar saja, tanya. Jangan sampai kita sudah di kelompok iblis. Suta ika di iblis. Iblis mengganggu lah. Suta ika nama ganggu bikin apa lah. Capek. Tapi kalau kita sedang dihantam dengan berbagai tantangan, bahkan kita bilang, saya berbuat baik dari semua orang, tapi kenapa ini orang culas yang saya? Nah itu bersyukur. Bersyukur. Kan surat Petrus dia bilang apa? Kalau kamu dihukum karena berbuat jahat, ya itu pantas. Tapi kalau karena kamu berbuat baik, kamu dihukum, bersyukurlah. Ada upahmu besar di surga. Bersyukur. Nah, Yakobus kan dia bilang, pencobaan yang kita alami itu kan, bersyukur kalau kamu jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan di dalam Alkitab, Yakobus itu ada dua jenis.
Pencobaan yang pertama, itu kita cari sendiri. Tahu lubang, loncat masuk. Nah, itu pencobaan yang pertama. Pencobaan yang kedua adalah kita didorong masuk ke situ. Nah, yang Yakobus omong itu adalah kita didorong masuk ke situ. Supaya iman kita dimurnikan. Itu yang contoh. Tuhan, kau beta buat baik di semua orang, besok pernah rencana jahat dan siapapun. Oh, kenapa dapat masalah? Kenapa ini orang bikin begini? Bersyukur. Bersyukurlah. Itu sudah ada satu poin upah kita di sorga. Tuhan klik satu poin. Nah ini orang sudah dapat. Tapi kalau kita dibawa ke situ, kita mulai marah semua orang, lu kurang ajar, kenapa besok beta tidak pernah bikin salah, kenapa lu bikin salah beta? Nilai minus. Tidak ada upah bagi yang modal kayak gitu. Tapi kita Yesus kan pernah tanya, kalau saya salah, tunjukkan kesalahan saya. Kalau saya benar, kenapa kamu tampar saya? Bersyukur kalau Tuhan membawa kita ke hal-hal seperti itu. Bapak-bapak semua, kita sampai kepada pesan-pesan yang sebagai penutup dari khotbah ini. Tadi tema di atas berkatakan bahwa kita kejar yang kekal, yang kedua Allah yang menjaga. Dari mana kita tahu Allah menjaga kita? Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu membuktikan banyak sekali peristiwa perkara membuktikan Allah menjaga. Beta kasih contoh begini. Dalam Kejadian 3 ayat 15, Tuhan Allah bicara kepada ular itu tentang dan Hawa dan Adam juga dengar tentang keturunan. Tuhan tidak katakan keturunan-keturunan, hanya keturunan. Berarti satu pribadi, satu orang. Yang sebenarnya kita mengerti dia sedang bicara tentang Yesus Kristus. Ribuan tahun yang lalu, keturunan itu akan datang dan menghancurkan kepala ular, menghancurkan kuasa maut, dan tumitnya dihancurkan di atas kayu salib. Nah, tapi sejak saat itu, iblis berusaha untuk menghancurkan semua rencana Allah. Kita lihat contoh, mulai yang pertama. Dosa yang pertama terjadi di bumi yang dicatat oleh Alkitab adalah pembunuhan. Dan itu bukan bunuh babi untuk bikin CI. Bukan bunuh apa segala macam, bunuh manusia. Dan siapa yang bunuh? Kakak adik, kakak bunuh adik. Kalau ketong baca dalam teks Indonesia, kita hanya tahu bahwa ketika Tuhan bilang kepada Kain, darah adikmu berteriak di hadapanku. Dalam teks asli, itu bukan tunggal, tapi jamak. Tuhan mau bilang begini, darah adikmu. Ya, Tuhan sedang bicara bahwa kamu membunuh satu orang, tapi sebenarnya bukan satu orang yang kamu bunuh. Kamu sedang membunuh satu generasi yang lebih baik darimu. Dan Tuhan bilang, kamu jahat, makanya kamu iri hati kepada kamu adik. Habel ini keturunan orang baik, kamu bunuh dia, kamu bunuh seluruh generasi orang baik. Maka Tuhan mengkutuk Kain. Iblis berusaha untuk menghabiskan supaya keturunan itu jangan hadir. Tapi Tuhan dalam kasih karunia-Nya, dia munculkan, yang tadi ya dari tengah kematian kehidupan itu ada. Dia munculkan Set pengganti Habel. Set orang yang baik. Turun semua generasi itu. Nah, beta loncat ceritanya sampai kepada kisah Musa. Ya, ketong tahu sebelum ke Musa lah, mungkin supaya ada di pengantarnya. Misalnya Abraham. Abraham disebut bapak segala orang percaya, tapi dalam beberapa peristiwa Abraham itu pertaruhan janji Tuhan. Beta contoh yang pertama. Abraham dia serahkan Sarah kepada Firaun. Tapi ketetapan Tuhan, rahim Sarah hanya mengeluarkan satu anak. Yaitu siapa? Ishak. Itu saja. Makanya ketika Firaun mau membuahi ini Sarah, Tuhan tutup. Tidak boleh. Tapi ketika Sarah berikan Hagar kepada Abraham, Tuhan tidak larang. Sarah Tuhan jaga dia. Tidak boleh ada laki-laki yang sentuh dia. Bayangkan, mana mungkin seorang raja tidak bisa permainkan seorang perempuan. Sangat mungkin. Di tengah segala kemungkinan itu Tuhan akan buat tidak mungkin. Karena Tuhan yang jaga. Yang kedua, Tuhan sudah janji kepada Abraham bahwa tanah ini akan menjadi milikmu. Tapi ketika hamba-hamba Lot dan hamba-hamba Abraham berkelahi, Abraham bilang apa dengan Lot? Lu pilih duluan. Kalau lu pilih ini tanah perjanjian, beta pilih tempat lain. Kalau pilih tempat lain, beta pilih ini. Kadang-kadang ada orang bilang begini, Abraham itu baik sekali, itu to'o yang sangat baik. Didahulukan supaya dia ponaan yang ambil. Tapi Abraham sedang pertaruhkan janji Tuhan.
Coba kalau itu Lot bilang, beta pilih di sini. Nah, sayangnya Lot itu materialistis. Makanya dia pilih yang baik, yang tanah yang subur. Dia tidak mau terima tanah yang kering, tandus itu. Tuhan menjaga janjinya. Sampai kepada Musa. Kita tahu ceritanya, Musa itu ketika sebelum dia lahirkan, Firaun sudah perintahkan bunuh semua laki-laki. Tujuannya apa? Karena Firaun takut kalau Israel punya jumlah makin bertambah, maka mereka akan bersekutu dengan musuh dan hantam Mesir. Itu ketakutan Firaun. Kalau Firaun perintahkan setiap anak laki-laki yang lahir, bunuh mereka, buang di sungai Nil untuk buaya makan dan seterusnya. Sebenarnya kalau Firaun mau bermain untuk mengurangi populasi penduduk, pertanyaannya siapa yang melahirkan? Laki-laki atau perempuan? Kenapa tidak bunuh perempuan saja? Bunuh perempuan otomatis selesai. Tidak akan ada yang lahir dari Ibrani. Tapi kenapa memilih laki-laki? Karena keturunan itu. Itu janji Allah yang iblis mau hancurkan. Tetap tidak bisa. Bahkan Tuhan seperti kalau kita anggap itu sebuah cerita lucu-lucu komedi, Tuhan menantang, ini bebuang Musa pisau ngenil, buaya makan ke sana. Ya kan? Kan Tuhan itu sebenarnya humornya tinggi. Hanya ketong yang terlalu serius dari hidup ini. Ya ketong tidak mau ketawa-ketawa gitu. Tuhan itu humoris. Dia bilang, oke, lu buang pisau ngenil, kasih ini. Mau makan sudah. Tapi Tuhan memakai putri Firaun untuk mengangkat Musa. Sehingga namanya Moses, diambil dari air. Nah, dalam banyak perkara Bapak-Bapak Saudara, kita ini membuktikan bahwa bukan kita yang jaga kita. Allah yang menjaga kita. Kalau kita percaya gereja adalah tubuh Kristus, Kristus lebih mengasihi gerejanya daripada kita. Kalau kita bilang seperti 1 Korintus 3:16 bilang tubuhmu adalah bait Allah, kita ini bait Allah di mana roh Allah berdiam, Allah lebih mengasihi tubuhnya daripada kita. Dia akan membela kita. Bahkan terbukti dia mati demi tubuhnya. Dia sangat mengasihi kita. Hanya kita ini mungkin terlalu serius dalam hidup ini. Terlalu dipusingkan dengan semua pekerjaan dan kesibukan. Kita tidak punya waktu menikmati dia. Itu kita punya masalah. Bagaimana cara Firaun membuat supaya Israel, Musa, Harun dan Israel tidak minta-minta ibadah di Gunung Sinai? Firaun pun cara apa? Kasih mereka beban kerja yang bertambah. Jangan kasih bahan baku, cari sendiri, tapi kualitas dan kuantitas tetap. Supaya mereka tidak ada waktu untuk pikirkan ibadah. Nah, kalau kau mau jujur sekarang kan kau sedang alami itu. Susah sekali untuk ibadah, terlalu susah. Mau doa pribadi terlalu susah, capek kerja dari pagi sampai malam. Masalah pribadi, masalah keluarga, masalah pekerjaan pelayanan, terlalu banyak kita punya 1000 alasan untuk tidak mau berdoa. Tapi Allah punya 1 triliun alasan untuk tarik kita kembali. Itu namanya kasih karunia. Kita akan kalah. Yang tadi di awal Bapak Mama ingat beta bilang, jangan bermusuhan dengan orang yang tidak memusuhimu. Kamu akan lelah. Jangan bermusuhan dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak memusuhimu. Kamu akan lelah sendiri. Ikutlah dia. Berjalan bersama dengan dia. Ambil waktu Bapak semua, ambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Tenang di hadapan Tuhan, tenang saja. Beta sangat yakin dalam nama Tuhan Yesus Bapak akan menerima hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah percayakan. Terlalu luar biasa. Tapi kenapa kita tidak mau? Karena kita tidak punya waktu dengan dia. Baik, contoh sederhana ini. Bapak semua punya HP. Ada orang yang pakai HP ini beberapa kali, lalu dia jengkelin HP, dia buang. Menurut beta itu satu kebodohan. Kenapa? Karena dia belum pernah pakai semua fitur yang ada di HP ini. Kita saja pakai ini terlalu banyak fitur, kita tidak tahu dia cara. Tapi kita gampang buang, beli baru. Di dalam kita hidup ini Tuhan kasih talenta yang terlalu luar biasa, hanya kita tidak pakai. Kita tidak pakai. Bapak kalau beli HP ini, ada buku manualnya toh? Ada ya. Nah, buku manual itu adalah kehadiran pembuat HP ini. Dia hadir dalam bentuk buku manual. Karena dia tidak punya waktu duduk dengan kita untuk ajar. Dia kasih buku manual. Kalau kita kesulitan dengan HP ini, kita baca buku manual. Bapak semua, kita semua diciptakan oleh Tuhan. Tuhan sudah kasih buku manualnya. Apa buku manualnya? Alkitab.
Kalau hidupmu bermasalah, baca buku manual itu. Kalau baca buku manual tidak ngerti juga, tanya dia. Tuhan ciptakan beta, beta punya masalah, Tuhan tolong beta. Tapi kita tidak pakai itu, kita tanya di YouTube, tanya di TikTok, tanya di orang lain. Syukur-syukur dia penasihat firman Tuhan. Kalau tidak kita makin sesat. Kita punya masalah itu, tidak baca buku manual. Baca, tidak mengerti. Orang ajar, kita tidak dengar serius seperti Hawa, makanya dia tambah-tambah. Akhirnya salah sendiri, ditipu iblis. Dia dengar dari Adam, tapi mungkin dengar sambil dia hihi, sambil nari-nari, mungkin dia ada keturunan India. Kalau itu pohon, tidak dengar dengan serius. Atau mungkin Adam ngomong dia lagi lapar, lu omong terlalu banyak, dia lapar, mau makan lo. Dia tidak serius, tidak fokus. Makanya kita tersesat dalam banyak hal. Ini penutup Bapak Saudara. Beta yakin kita mungkin tidak punya mobil, tapi kita pernah naik mobil. Betul ya? Semua orang pernah naik mobil ya. Tapi jangan bawa mobil, karena mobil berat. Jangan dibawa-bawa, boleh numpang saja. Nah, mobil itu punya beberapa kaca. Ada namanya kaca spion, ada tahu kaca tengah, tidak tahu namanya apa. Tapi kaca depan. Tadi beta coba cari, kaca depan ini apa dia nama sebenarnya? Betul sering bilang kaca depan, tapi nama apa? Ada banyak istilah, tapi salah satunya istilah itu mereka sering sebut windshield. Wind itu angin, shield itu perisai. Jadi untuk penahan angin. Beta sangat yakin, terutama Bapak Mama semua yang bisa menyetir mobil, pasti tidak akan menjadi gila dengan cara nyetir mobil sambil lihat spion. Itu orang gila. Betul ya? Nah, kalau ini filosofinya. Spion itu adalah masa lalu. Boleh sesekali lihat untuk berefleksi, tapi masa lalu ingat, kita lihat spion, semua yang itu tuh jaraknya jauh sekali dan kecil. Betul ya? Setuju ya? Nah, yang lebih luas yang Tuhan kasih kita itu windshield. Kamu lihat ke sana, mau jalan lihat ke sana, kamu tidak akan tabrak orang dan tidak celaka. Lihat ke sana dan itu lebih luas. Dan windshield itu kalau kita lihat di situ dia apa adanya, fakta, real. Kita semua orang pernah bersalah, punya masa lalu yang buruk. Jangan selalu tatap masa lalu yang buruk itu. Kamu akan celaka satu langkah di depan. Boleh sedikit lihat, oh ya, beta hidup masa lalu, Tuhan kasih beta kasih karunia, bisa selamat, puji Tuhan, beta tatap ini masa depan. Beta bersemangat dalam Tuhan. Tuhan pakai mobil untuk ajar kita. Masa lalu kita buruk, iya Tuhan, masa lalu beta buruk, beta orang berdosa, tapi beta hidup karena kasih karunia Allah. Orang benar hidup oleh iman. Orang benar bukan hidup karena masa lalunya. Orang benar bukan hidup karena sombong dengan masa depan. Orang benar hidup karena iman. Dia tatap masa lalu, Tuhan, beta pun hidup sudah hancur, harusnya hari ini beta tidak ada di bumi ini. Mungkin beta diinjak-injak, beta menjadi budak siapa beta tidak tahu. Tapi engkau selamatkan beta, hari ini beta ada di hadapanmu. Dan beta menatap ini windshield. Semua yang fakta apa adanya, Tuhan pimpin beta ke situ. Satu lagu rohani yang terkenal, Because he lives, I can face tomorrow. Karena dia hidup, saya menatap hari esok. Karena dia hidup, saya berjalan bersama dengan dia. Allah yang menjaga kita. Kalau hari ini kita masih ada, kita masih kuat karena Allah yang menjaga kita. Kita bersyukur untuk itu. Dan kita terus berjalan dengan dia. Kalau dia izinkan kita hadapi pencobaan, kita bilang Tuhan beta berbuat baik, tapi karena beta alami ini bersyukur. Itu satu poin di sorga sedang Tuhan siap untuk klik bagi kita. Tapi kalau kita menderita karena dosa sendiri, bertobat. Sudah dengar firman Tuhan, bertobat. Bertobat itu bukan perubahan perbuatan. Bertobat itu perubahan pikiran. Kalau pikiran kita berubah, perbuatan kita berubah. Saya sering kasih contoh, misalnya begini, ada satu pemuda, ini pernah cerita juga, ada satu pemuda yang merokok. Dia merokok lalu 1 bulan, pendeta lihat dia tidak merokok lagi. Pak pendeta bilang, wih, lu sudah bertobat senang sekali, lu sudah tidak merokok lagi. Tapi mau tanya dong, bagaimana caranya lu berhenti merokok? Lu kan sudah merokok dari kecil. Lalu dibilang ke pendeta, Pak pendeta, beta ini tidak merokok karena 2 hal. Pak pendeta dengan senang, apa itu? Apa itu? 1, beta punya uang beli rokok. Yang kedua, tidak ada orang yang tawarkan rokok di beta. Bagaimana bisa hisap? Nah, itu perubahan perbuatan, tapi bukan bertobat. Jadi bertobat bukan perubahan perbuatan. Bertobat adalah cara berpikir yang berubah. Ketika dia menemukan kebenaran, pikirannya berubah, lalu dia memaksa dirinya untuk tidak melakukan yang jahat lagi. Artinya, kita tahu, pikiran kita berubah, tidak otomatis perbuatan kita berubah. Kita akan jatuh lagi, tapi karena pikiran kita sudah berubah, kita jatuh, kita minta ampun, kita mengaku dosa, kita berusaha untuk jangan jatuh lagi.
itulah pertobatan. Dan di dalam kasih karunia Allah, dia terus menopang kita. Kamu jatuh, dia bilang, mari nak bangun, saya temani kamu, kita berjalan lagi. Jatuh seperti anak kecil, balita yang dilatih jalan oleh bapaknya, oleh mamanya. Pasti dia jatuh berkali-kali. Atau ingat kalau kita periksa di lutut, luka terlalu banyak. Luka di tangan terlalu banyak. Tapi bapak mama kita tidak berhenti untuk mengajar kita berjalan. Sampai kita bisa berlari satu saat. Itu namanya kasih karunia Allah. Dan Allah menjaga kita seperti bapak mama kita menjaga kita sejak kecil. Kita bersyukur untuk itu. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan.